sosial dan teori interaksionisme simbolik. Biografi Georgi Casper Homans. Ia lahir pada 11 Agustus 1910 di Boston dari pasangan Robert dan Abigail Homans. Ia meninggal dunia di Cambridge pada 29 Mei 1989 akibat penyakit jantung. Sebagai seorang sosiolog Amerika, Homans dikenal sebagai pendiri sosiologi perilaku dan pencetus teori pertukaran sosial. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya, ia pernah mengalami masa-masa sulit dan depresi karena menganggur meskipun ia tidak pernah merasakan kemiskinan. Sebelum bergabung dengan Harvard sebagai anggota Society of Fellows untuk mempelajari sosiologi, Georgi Homans awalnya mempelajari sastra Inggris dan Amerika dari tahun 1928 hingga 1934. Minatnya pada sosiologi muncul setelah ia bertemu dengan Profesor Lawrence G. Henderson, seorang filolog di Harvard yang mengadakan seminar tentang teori Pareto mengenai struktur sosial. Teori Pareto menjadi referensi utama Homans yang kemudian menjadikannya satu-satunya karya sosiologi yang ia pelajari. Pada tahun 1934, Homans juga menerbitkan An Introduction to Pareto bersama Charles Curtis. Asumsi dan teori. Asumsi-asumsi dasar dan metodologi teori pertukaran sosial yang diajukan oleh Homans, sebagaimana dikutip oleh Pradhanawati, berlandaskan pada asumsi dasar cost dan reward. Dalam hal ini, pertukaran sosial mengandung prinsip distributive justice, yaitu imbalan yang diterima harus sebanding dengan investasi yang dilakukan. Konsep ini juga sejalan dengan pendapat Damsar dan Indrayan yang menekankan bahwa keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima sangat penting dalam interaksi sosial. Teori-teori sosial Homans. Homans mengkritik keadaan sosiologi sebelumnya yang hanya menghasilkan teori tanpa adanya proposisi yang dapat menghubungkan teori atau konsep-konsep yang ada. Menurutnya, yang lebih penting adalah proporsi karena proposisi ini bisa menghubungkan berbagai teori atau konsep dengan prinsip-prinsip psikologis yang mendasarinya. Meskipun demikian, Homans berusaha untuk memisahkan kajiannya dari psikologi dan oleh karena itu ia dianggap sebagai seorang reduksionis psikologi. Proporsi yang diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, proporsi sukses. Kedua, proporsi pendorong. Ketiga, proporsi nilai. Keempat, proporsi kejenuhan atau kerugian. Kelima, proporsi persetujuan. Dan yang terakhir, proporsi rasionalitas. Kritikan terhadap 6 proporsi Homans yang fokus pada perilaku individual muncul dari penganut paradigma fakta sosial yang berpendapat bahwa teori tersebut mengabaikan struktur sosial yang lebih besar. Sementara itu, penganut paradigma definisi sosial mengkritik karena mengabaikan proses mental individu dalam pertukaran sosial. Pendekatan antara Orson dan Homans mencerminkan perbedaan pandangan antara penganut paradigma fakta sosial dan orientasi sosial behaviorisme. Contoh analisis dampak reward dan punishment perspektif teori pertukaran sosial. Contoh dari dampak positif pemberian reward dalam konteks pembelajaran adalah ketika seorang murid yang rajin belajar dan meraih prestasi luar biasa mendapatkan hadiah yang diinginkannya. Ini akan mendorong murid tersebut untuk mengulangi perilaku serupa pada jenjang pendidikan berikutnya. Demikian juga, seorang murid yang suka membantu teman-temannya yang kesulitan belajar dan mendapatkan penghargaan berupa hadiah seperti makanan, mungkin besar akan terus melakukan hal yang sama. Teori interaksionisme simbolik. Biografi singkat Georgi Herbert Mead. Georgi Herbert Mead, seorang pemikir besar dalam ilmu sosial, lahir di kota kecil Hadley,
Pada tahun 1863, karier akademiknya dimulai di Oberlin College, Ohio, dan setelah mengajar di beberapa universitas, akhirnya menerima undangan John Dewey untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago. Di Chicago, Maine mulai membangun fondasi bagi perspektif teoritis yang kemudian dikenal sebagai teori interaksi simbolik. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai ahli dalam psikologi sosial yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sosiologi. Generasi penerus Maine membawa teori interaksi simbolik ke arah yang lebih luas dan membaginya ke dalam dua mazhab utama. Mazhab pertama yang dikenal sebagai mazhab Chicago diperoleh oleh Herbert Blumer yang mengedepankan pendekatan observasional dalam interaksi simbolik, sementara itu mazhab Loa yang dipimpin oleh Manfred Kuhn dan Kibal Jung lebih menekankan metodologi yang lebih terstruktur dan kuantitatif dalam penelitian mereka. Kedua mazhab ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan metodologis terhadap teori yang telah dibangunnya. Perbedaan mendasar antara mazhab Chicago dan mazhab Loa terletak pada pendekatan yang digunakan dalam mempelajari interaksi simbolik. Mazhab Chicago lebih mengutamakan pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif dan interpretatif dengan fokus pada pemahaman pengalaman pribadi individu dan makna yang terkandung dalam interaksi sosial. Sementara mazhab Loa lebih menekankan pada pendekatan kuantitatif yang berusaha memberi pengukuran yang objektif terhadap konsep-konsep dalam teori interaksi simbolik. Meskipun metode yang digunakan berbeda, kedua mazhab ini tetap berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya simbolik dalam membentuk realitas sosial dan identitas individu. Asumsi teori landasan pemikiran atau asumsi dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah bahwa interaksi terjadi melalui pertukaran pemikiran dan makna yang menjadi karakteristik masyarakat. Dalam proses interaksi, diri dan masyarakat berperan sebagai aktor yang paling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Selain berpengaruh dan menentukan satu sama lain, tindakan seseorang muncul sebagai respon dari rangsangan internal dan eksternal atau sebagai bentuk ekspresi sosial dari diri dan masyarakat. Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa makna terbentuk dari pikiran individu tentang diri mereka sendiri dalam hubungan sosial mereka. Proses ini memungkinkan individu untuk menginterpretasi dan memediasi makna dalam masyarakat tempat mereka hidup. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara individu merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan memahami makna dalam kehidupan sosial. Kritik teori interaksi simbolik sering dianggap sulit untuk dirangkum karena memiliki banyak implikasi yang beragam. Teori ini berasal dari berbagai sumber, disiplin ilmu, teori, dan metodologi. Namun tidak ada satupun sumber yang dapat memberikan penjelasan tunggal tentang isi dari teori ini. Satu hal yang konsisten adalah bahwa teori ini menentang pandangan behaviorisme radikal yang dikembangkan oleh G.B. Watson yang beranggapan bahwa semua perilaku individu dalam interaksi sosial adalah sesuatu yang dapat diamati secara langsung. Interaksi simbolik menghadapi kritik terkait masalah determinisme, di mana teori ini seolah menyiratkan bahwa individu tidak memiliki banyak pilihan dan hanya bisa memandang dua dunia sesuai cara yang telah ditentukan. Padahal, dalam kenyataan manusia bebas untuk membuat pilihan mereka sendiri secara aktif dan independen, serta pada akhirnya akan memilih opsi terbaik bagi diri mereka tanpa dibatasi oleh aturan yang mengikat. Berdasarkan pandangan Profesor Suwardi Lubis dalam analisis terhadap kelemahan konsep dalam interaksi simbolik,
terdapat beberapa catatan kritis. Pertama, terkait fungsi teori. Idealnya sebuah teori mampu menjelaskan permasalahan dalam konteks komunikasi. Namun, interaksi simbolik dinilai kurang mampu memberikan penjelasan yang jelas dan sederhana mengenai fenomena komunikasi, termasuk interaksi dan makna simbolik yang seharusnya menjadi fokus utamanya.